Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fajri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921503111. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan judul materi Teori Permintaan dan Penawaran dalam Islam. Baik, materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Hukum permintaan: bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga suatu barang turun, maka permintaan akan naik. Hukum sunnatullah: permintaan tersebut berlaku jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu faktor-faktor lain di luar harga barang dianggap tetap atau ceteris paribus. Fungsi dalam permintaan ekonomi. Fungsi permintaan adalah salah satu fungsi yang mengarah bahwa adanya hubungan yang saling berkaitan antara harga dengan jumlah barang atau jasa dalam permintaan konsumen dengan berdasarkan harga serta waktu yang tidak dapat ditentukan. Bahwasanya banyak sedikitnya jumlah suatu barang atau jasa yang akan diminta tergantung pada tinggi atau rendahnya suatu harga yang berlaku pada barang tersebut dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang. Yang ketiga, kualitas pembeli atau al-muawid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. Yang keempat yaitu lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang, dan yang terakhir ada besarnya biaya transaksi. Lanjut ada pengertian penawaran. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi, penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menerangkan apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawarkan akan meningkat, dan apabila harga sesuatu barang menurun, maka kuantitas barang yang ditawar akan menurun. Faktor yang mempengaruhi penawaran: yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang-barang lain, yang ketiga ada ongkos dan biaya produksi, yang keempat ada tujuan produksi dari perusahaan, yang kelima ada teknologi yang digunakan. Penawaran dalam ekonomi Islam. Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam sejauh hal yang itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya yaitu sama. Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi atau zuhud, dan ekonomis atau iktisad. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan dalam harga. Yang pertama ada keinginan masyarakat yang berbeda. Yang kedua ada perubahan jumlah barang tergantung jumlah permintaan. Yang ketiga ada harga dipengaruhi oleh bentuk pembayaran atau uang yang digunakan dalam jual beli. Yang keempat ada disebabkan oleh tujuan dari adanya timbul balik pemilikan oleh kedua pihak. Yang kelima ada dalam keadaan tertentu penentuan harga oleh yang berwenang bisa dijalankan. Kesimpulannya, permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian yang sangat luas.
Permintaan dan penawaran juga merupakan dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Keduanya merupakan kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja. Konsep ekonomi Islam mengenai permintaan dan penawaran ini mirip sekali dengan ekonomi konvensional. Namun, terdapat batasan-batasan individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan syariah. Baik, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.